Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabar anak-anak Bapak? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dimanapun anak-anak berada. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan agar kita tidak tertular virus COVID-19 atau virus corona. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dimana di subtema 1 kemarin masih ingat kita belajar tentang apa? Ya, betul, tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, salah satu cirinya apa? Pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kemudian makhluk hidup itu terdiri dari apa saja? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, yang kita akan pelajari sekarang adalah pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi siap anak-anak untuk belajar hari ini? Nah, kalau sudah siap, alangkah baiknya kita awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai sebagai wujud menanamkan karakter religius kita. Kemudian anak-anak, Pak Yan juga mau anak-anak nanti menyanyikan lagu nasional sebagai wujud menanamkan jiwa nasionalisme atau karakter nasionalisme dengan didampingi oleh orang tua. Pilih salah satu lagu nasional kemudian yang dinyanyikan. Anak-anak setelah belajar ini diharapkan ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, mengidentifikasi perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. Kemudian diharapkan juga anak-anak nanti setelah belajar ini juga dapat menjelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat, mengidentifikasi pertumbuhan dan perkembangan dirinya dengan tepat, menuliskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dirinya dengan tepat, menentukan hasil penjumlahan dengan benar, menyelesaikan masalah sehari-hari terkait penjumlahan dengan benar. Siswa dapat juga mengidentifikasi gerak kuat dan lemah pada tangan dalam suatu tari dengan benar, memeragakan gerak kuat dan lemah pada tangan dalam suatu tari dengan percaya diri. Ini tujuan pembelajarannya. Kemudian coba kita amati teks bacaan berikut. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya pola makan, kemudian kesehatan, gaya hidup, dan lain-lain. Nah, anak-anak bisa perhatikan gambar berikut. Mari kita pelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, ini yang akan kita pelajari. Kenapa sih pertumbuhan manusia itu ada yang mungkin cepat, ada yang lambat. Nah, kita akan pelajari juga itu, ya kan? Nah, sebelum itu kita tahu apakah pertumbuhan dan perkembangan itu Jadi, pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran yang tidak dapat kembali ke asal. Contohnya, bayi yang baru lahir ukurannya kurang lebih 45 cm dengan berat badan kurang lebih 3 kg. Setelah mengalami pertumbuhan, tinggi badan dapat mencapai lebih dari 150 cm dan berat badan lebih dari 30 kg. Intinya, kalau pertumbuhan itu kita bisa amati dengan mata kita, secara fisik kita bisa lihat perkembangannya. Ya, perubahannya juga kita bisa lihat kalau pertumbuhan. Nah, sedangkan perkembangan adalah proses menuju tercapainya kedewasaan pada manusia. Perkembangan juga menyebabkan perkembangan psikis dari usia bayi, anak-anak, dan menjadi dewasa. Kalau diperhatikan, saat bayi kita kesulitan memegang botol susu, namun setelah dewasa bukan hanya memegang botol susu, memegang sendok dan garpu pun dapat dilakukan dengan mudah. Ya, kalau psikis itu tidak bisa dilihat dengan mata, beda ya antara pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kemudian nanti anak-anak bisa berlatih mengerjakan ini. Apakah kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini apa? Coba kamu perhatikan baik-baik ya nak ya. Selanjutnya, apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Ya, pastinya pernah ya. Coba mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembangan dari sejak lahir sampai saat ini. Informasi yang kamu dapat, tanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Misalnya, bisa menanyakan tentang berat dan tinggi badan saat lahir. Selain itu, kamu juga dapat mencari informasi mengenai kemampuan dalam merangkak dan berjalan. Itu contohnya ya. Lakukan kegiatan wawancara kepada orang tua di rumah dan
untuk mendapatkan informasi tersebut, tuliskan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang ingin kamu tanyakan. Intinya kamu buat pertanyaan dulu kalau membuat wawancara ini ya. Wawancara itu apa sebenarnya sih? Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari pewawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Tahapan wawancara yang pasti yang pertama adalah menentukan topik wawancara. Yang kedua menentukan informasi yang akan dikumpulkan. Yang ketiga memilih instansi atau orang-orang yang akan dijadikan sebagai narasumber. Pastinya yang dia berpengalaman. Menghubungi narasumbernya, menanyakan waktu, tempat dan lain sebagainya. Kemudian menyusun daftar pertanyaan yang akan digunakan dalam pelaksanaan wawancara. Nah, contohnya begini. Ingat, ketika kita menyusun daftar pertanyaan harus memperhatikan 5W1 atau pertanyaan apa, bagaimana, siapa, kapan, di mana, mengapa. Nah, kalau bisa dimasukkan unsur-unsur itu. Ini contoh wawancara. Ya, nanti setelah membuat daftar pertanyaan, anak-anak bisa membuat wawancara. Nah, manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan pasti. Contohnya apa? Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Pasti kamu waktu kecil dengan sekarang pasti beda kan? Berat badan dan tinggi badannya, iya. Kekuatan pangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya apa? Nah, seperti contoh itu Edo memegang botol susu ya waktu bayi, tapi sekarang udah bisa memegang gelas dan lain sebagainya karena dia mengalami pertumbuhan gitu. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Nah, coba lakukan gerakan kuat dan lemah. Contohnya kuat apa? Lakukan gerakan kuat seperti orang yang sedang mendorong meja, itu kuat kan? Kemudian yang kedua, lakukan gerakan lemah seperti orang memegang kapas. Kalau memegang kapas kan lemah tuh. Nah, coba kamu praktekkan di rumah ya bersama orang tuamu. Pasti kamu bisa memperoleh perbedaannya. Apa perbedaannya kan gitu. Nah, ini adalah beberapa contoh gerakan tari ya, yang kita lakukan dengan memperhatikan gerakan kuat dan lemah. Nah, nanti akan ditayangkan video, kemudian nanti anak-anak juga bisa mempraktekannya di rumah bersama keluarga ataupun bersama orang tua. Minta petunjuk orang tuanya, minta latihan sama orang tuanya. Kemudian nanti bisa dikirimkan videonya ke Pak Ian. Video tadi anak-anak bisa berlatih sendiri di rumah ya. Kemudian kita akan belajar selanjutnya penjumlahan bersusun pendek, teknik tanpa menyimpan ya. Nah, di pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang nilai tempat. Ada satuan, puluhan, ratusan dan ribuan. Nah, kemudian hari ini kita akan terapkan di penjumlahan ya, penjumlahan bersusun pendek tanpa menyimpan. Mudah ya. Nah, ketika menjumlahkan ya, kita jumlahkan dari satuannya dulu. Nah, ada soal 243 ditambah 154. Berarti kita cari satuannya. Satuannya berapa? 3 dan 4. Nah, maka dari itu kita jumlahkan menjadi 7. Kemudian puluhannya berapa? 4 tambah 5, nah, berarti 9. Kemudian ratusannya berapa? 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi 243 ditambah 154, hasilnya adalah 397. Mudah bukan? Ya, pastinya mudah. Yang pasti anak-anak semuanya sudah tahu bagaimana mencari nilai tempat bilangan agar bisa mengerjakan ini. Nah, kemudian bagaimana Pak kalau ribuan? Nah, kita tengok contohnya. Kalau ribuan sama konsepnya, kita jumlahkan dari yang satuan dulu. 3 tambah 2 sama dengan 5 ya. Soalnya 2653 tambah 3302 ya. Kemudian puluhannya berapa? 5 tambah 0 sama dengan 5. Kemudian 6 tambah 3 sama dengan 9. Kemudian 2 tambah 3 sama dengan 5. Jadi hasilnya adalah
Ya, 5.955. Ingat ya, ketika menuliskan ribuan harus ada titiknya. Hitung titik itu dihitung 3 dari belakang, kemudian titik gitu ya. Nah, selanjutnya penjumlahan bersusun pendek. Teknik menyimpan ya. Sama konsepnya anak-anak. Nah, kita langsung ke contoh soal. 368 ditambah 25. Cara bersusun pendeknya disusun seperti itu ya. Nah, kita jumlahkan satuannya dulu. 8 tambah 5. Berapa tambah 5? 13, betul. Jangan tulis 13 di situ, tapi tulis angka 3. Kemudian simpan 1. Kalau menyimpan ditulis di atas di puluhannya. Kemudian kita jumlahkan puluhannya. 1 tambah 6 tambah 2 sama dengan 9, betul. Kemudian kita jumlahkan ratusannya. Ratusannya ada pasangannya enggak? Kalau enggak ada langsung diturunkan aja ya. Jadi 368 tambah 25 itu hasilnya adalah 393, betul. Kemudian yang kedua, 846 ditambah 139. Cara bersusun pendeknya bagaimana? Kita susun dulu angkanya. Satuan dengan satuan kita jumlahkan. 6 tambah 9 berapa? 15. Jadi 5 simpan 1 di atas, simpannya di puluhan ya. 1 tambah 4 tambah 3 sama dengan 8. Nah, kemudian 8 tambah 1 sama dengan berapa? 9. Betul, sangat mudah ya. Nah, anak-anak juga bisa mempraktekkan di rumah. Ingat, kalau susun pendek berarti disusun ya. Jangan ke samping tapi ke bawah. Kemudian ada tanda, ada garisnya. Nah, kemudian ada tanda penjumlahan. Nah, seperti itu harus dibuat. Mudah kan? Nah, bagaimana Pak kalau ribuan? Nah, kalau ribuan konsepnya sama. Kita jumlahkan dari satuannya dulu. Nah, contohnya ada soal 1200 tambah 2900. Nah, berarti kita jumlahkan dari satuannya dulu. Satuannya berapa? 0 tambah 0 sama dengan 0. Kemudian 0 tambah 0 lagi puluhannya. Sama dengan 0. Kemudian ratusannya 2 tambah 9 sama dengan kan 11. 11 berarti tidak bisa tulis 11 langsung. Berarti tulis angka satunya, simpan 1 di ribuan. Nah, 1 masuk ke ribuan, berarti kita hitung 1 tambah 1 tambah 2 berarti 4, berarti 4100. Ingat ya, kalau menuliskan ribuan harus ada tanda titiknya. Hitung 3 dari belakang. Nah, selanjutnya ada cara yang lain, ada Pak. Nah, kalau ini pakai balok bilangan. Artinya kalau pakai balok bilangan harus tahu bilangan itu mempunyai simbol untuk berapa gitu ya. Misalkan balok yang pertama warna ungu itu simbolnya untuk ribuan. Kemudian yang warna hijau itu untuk ratusannya. Nah, contohnya 1200 tambah 2900. Nah, berarti 1 balok ribuan untuk 1000, kemudian 2 balok ratusan warna hijau ya untuk ratusannya, berarti 1200 dibacanya. Kemudian 2900 itu bagaimana nulisnya? Berarti 2 balok ribuan warna ungu, kemudian ditambah 9 balok ratusan berwarna hijau. Nah, ketika dijumlahkan, kita jumlahkan aja. Ingat, penjumlahan tetap dari yang paling kecil, atau kita di sini kalau satuan puluhan tak ada berarti dari ratusannya. Berarti 2 ditambah 9 atau 200 tambah 900 ya kan. Nah, berarti 2 ditambah 9 itu adalah 11. Kita tuliskan berarti 11. Berarti baloknya warna hijau ada 11 ya. Kemudian 1 ditambah 2 sama dengan 3, betul. Nah, tapi kita tak boleh menuliskan 11 baloknya kan. Kita harus kurangi baloknya, tinggalkan 1. 10 kita jadikan balok ribuan, berarti jadi 1 balok ribuan. Nah, berarti berapa jumlah baloknya sekarang? Ada 4 yang ribuan. Kemudian yang ratusan tinggal 1. Nah, mudah kan? Nah, itulah penjelasan dari Pak Ian. Nanti bisa belajar di rumah, mencobanya di rumah. Cukup sekian dari Pak Ian. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share apabila video ini bermanfaat ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.